Eskalasi politik nasional berubah sangat cepat kemarin. Dalam hitungan tidak lebih dari 1 kali 24 jam eskalasi politik kita memanas, membesar, dan berpotensi menciptakan chaos secara nasional. Kemarin ramai di media sosial, pergerakan massa netizen memposting secara bersama-sama peringatan darurat bahwa memang Indonesia sedang darurat persoalan konstitusi dan demokrasi. Semua ini berawal ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membuat ketentuan tentang syarat pilkada dan syarat-syarat yang mengatur pencalonan seorang calon gubernur atau calon kepala daerah. Koalisi Indonesia Maju kemudian memberikan reaksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kelonggaran kepada partai politik untuk mendaftarkan calon kepala daerah, di mana menurunkan syarat parliament threshold dan membatasi usia yang menutup peluang Kaesang maju sebagai calon gubernur. Akhirnya kita melihat manuver politik dari Koalisi Indonesia Maju yang kemudian berupaya menganulir putusan tersebut dengan segera melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada. Ini adalah sebuah revisi paling cepat terjadi di Republik ini, seolah-olah terjadi kegentingan, seolah-olah terjadi situasi darurat bahwa mereka harus segera melakukan revisi undang-undang dalam hitungan 1 kali 24 jam. Wow, ini luar biasa. Publik pun memberikan reaksi. Para mahasiswa, kita melihat, dan tokoh-tokoh publik dan para netizen seluruh Indonesia bergerak secara bersama-sama melakukan sebuah gerakan untuk melawan upaya-upaya parlemen merevisi undang-undang. Yang saya sangat prihatin dalam hal ini adalah para pendukung Pak Prabowo Subianto. Mengapa mereka menjadi motor dari perubahan ini yang diduga publik? Semua perubahan ini adalah untuk kepentingan Kaesang dan Jokowi. Ini adalah asumsi publik. Dan Kim menjadi motor di situ, padahal Kim telah memasukkan Pak Prabowo Subianto ke dalam sebuah jebakan yang bisa menggagalkan Pak Prabowo dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober 2024 nanti. Bayangkan apabila eskalasi politik nasional meningkat secara luas dan terjadi chaos secara nasional, maka Pak Prabowo Subianto lah yang akan dirugikan dan beliau akan batal atau gagal dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober 2024 nanti. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Koalisi Indonesia Maju hanya demi memenuhi hasrat seperti yang diasumsikan dan persepsi oleh publik bahwa ini semua demi Kaesang, demi Jokowi? Kim dan Pak Prabowo Subianto, saya harus memberikan pesan ini kepada Pak Prabowo agar berhati-hati dengan gerakan politik di penghujung jabatan Jokowi ini. Jangan sampai Pak Prabowo masuk dalam jebakan politik yang mengakibatkan Bapak yang mengalami kerugian secara politik karena bisa saja batal atau gagal dilantik menjadi presiden terpilih. Dan situasi ini saya pikir harus ada segera perbaikan nasional. DPR sebaiknya menurunkan hasrat politiknya untuk jegal-menjegal, karena demokrasi itu bukan jegal-menjegal tetapi memberikan ruang untuk berkompetisi seluas-luasnya. Dan saya percaya, saya masih menaruh harapan bahwa di DPR saya ada mengenal Bang Dasko dan juga Mbak Puan sebagai pimpinan DPR yang akan melakukan sesuatu, meramu kembali situasi ini supaya tidak terjadi chaos secara nasional. Karena bila terjadi chaos secara nasional, yang dirugikan adalah rakyat. Dan yang diuntungkan adalah Jokowi. Kalau Prabowo kemudian batal dilantik, yang diuntungkan siapa? Ayolah, saya ini pesan ini kepada Koalisi Indonesia Maju dan kepada para pendukung Pak Prabowo. Ayo cerdas sedikit berpolitik.